Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Metofar yang beranggotakan yaitu yang pertama ada Aminuddin dengan NIM 02, kemudian Putri Nabila dengan NIM 18, kemudian Crescentia Putri dengan NIM 48, selanjutnya Alvin Najia Pratama dengan NIM 56, dan Indah Kamilia dengan NIM 62 dengan materi yaitu penambatan molekuler dengan autodoc. Di sini kami mengambil rujukan dari sebuah jurnal yaitu dengan judul kemampuan senyawa patelamidae dari porokloron didemni asal Teluk Manado sebagai inhibitor replikasi SARS-CoV-2 berdasarkan kajian penambatan molekuler dengan autodoc. Dengan tujuan yang pertama yaitu untuk memprediksi kemampuan senyawa patelamidae dalam menghambat aktivitas protein non-struktural NSP13 SARS-CoV-2 yang diketahui berperan dalam proses replikasi DNA atau RNA pada virus tersebut. Kemudian untuk memprediksi orientasi ligand terhadap reseptor melalui virtual screening dan mengestimasi afinitas ikatan antara ligand dan reseptor. Selanjutnya yang pertama yaitu molecular docking ataupun penambatan molekuler. Apa itu molecular docking? Jadi molecular docking ini sebuah sistem dengan melibatkan perangkat lunak ataupun software komputasi untuk simulasi komputer dalam memprediksi konformasi berbasis struktur molekuler untuk melihat ikatan antara reseptor dan ligand, di mana reseptor dapat berupa protein ataupun molekul asam nukleat DNA atau RNA, dan ligand berupa molekul peptida atau protein berukuran yang relatif kecil. Jadi dengan molecular docking ini tentunya lebih murah, lebih efisien, dan lebih menghemat waktu dan dibandingkan dengan cara konvensional yang mana mungkin melibatkan dengan hewan uji coba, dan sampel yang kita gunakan tentunya juga dengan jumlah yang lebih banyak. Adapun kontrolnya yaitu ligand uji yang digunakan adalah patelamidae, kemudian ligand pembanding adalah ivermectin, remdesivir, kemudian malnupiravir, favipiravir, dan oseltamivir. Baiklah, di sini saya akan menerangkan metodenya sendiri, yaitu ada penentuan dan pengunduhan reseptor, ada preparasi reseptor, selanjutnya pengunduhan dan preparasi ligand, penambatan molekuler, dan yang terakhir yaitu visualisasi hasil docking. Penentuan dan pengunduhan reseptor sendiri yaitu reseptor diseleksi dari sekian banyak protein non-struktural yang disanjung oleh urutan RNA SARS-CoV-2 yang telah terdeposit dalam bank data protein. Selanjutnya dipilih reseptor dengan ID molekul pada PDB yaitu 6ZSL. Selanjutnya struktur 3 dimensi dari protein SARS-CoV-2 diunduh dari bank data protein dalam format PDB. Selanjutnya ada preparasi reseptor. Preparasi reseptor sendiri yaitu reseptor dipisahkan dari ligand, hasil, dan residu berupa molekul air sehingga diperoleh struktur protein yang bebas ligand, dan residu menggunakan perangkat lunak Discovery Studio. Selanjutnya reseptor disimpan kembali dalam format PDB. Selanjutnya reseptor dioptimasi dengan bantuan aplikasi Autodoc Tools untuk menambahkan atom hidrogen dan pengaturan pada grid box parameter. Selanjutnya grid dibuat sampai tepat menutupi seluruh permukaan protein, dan yang terakhir yaitu reseptor yang telah dioptimasi kemudian disimpan dalam format PDB gitu. Baiklah, selanjutnya itu pengunduhan dan preparasi ligand. Jadi seluruh molekul ligand tersebut diunduh dari situs PubChem dengan format SDF. Format SDF tersebut kemudian dikonversikan menjadi PDB dengan bantuan aplikasi Open Bubble GUI. Selanjutnya preparasi ligand dilanjutkan menggunakan aplikasi Autodoc Tools untuk mengatur tersientry-nya. Kemudian preparasi ligand tersebut disimpan dalam format PDB Kitty. Selanjutnya itu ada penambatan molekuler.
Ligan dan reseptor yang sebelumnya telah dipreparasi selanjutnya dimasukkan ke dalam satu folder VINA dan dibuatkan konfigurasi menggunakan notepad dengan nama conf.txt. Selanjutnya, molecular docking dijalankan dengan autodock VINA melalui command prompt dengan memasukkan perintah vina.ext config.txt log.txt. Kemudian akan didapatkan hasil output berupa nilai energi bebas atau delta G. Kemudian ada visualisasi hasil docking. Visualisasi hasil docking atau penambatan molekuler dilakukan dengan bantuan aplikasi PIMOL. Dari visualisasi tersebut akan dapat kita ketahui orientasi posisi ligan yang tertambat pada reseptor dan juga ketidaktepatan penempatan ligan pada reseptor oleh proses penambatan dapat kita ketahui dari proses visualisasi tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu hasil pembahasan. Pada tabel berikut menunjukkan bahwa hasil dari penambatan berupa nilai energi bebas atau delta G dalam satuan kcal per mol setiap ligan pada reseptor NSP13 SARS-CoV-2. Nah, dari tabel ini didapatkan nilai energi bebas pada ligan Patelamidae yaitu min 15,4, nilai energi bebas pada ligan ivermectin yaitu min 13,7, nilai energi bebas pada ligan remdesivir yaitu min 10, nilai energi bebas pada ligan molnupiravir yaitu min 8,3, nilai energi bebas pada ligan favipiravir yaitu min 6,8, dan nilai energi bebas pada ligan oseltamivir yaitu min 6,7. Lalu, dari tabel berikut menunjukkan bahwa nilai-nilai energi bebas antara semua ligan terhadap reseptor ada dalam besaran negatif. Dan semakin kecil nilai energi bebas dengan nilai yang semakin negatif mengindikasikan bahwa interaksi antar molekul ligan dan reseptor semakin stabil. Dari hasil penambatan molekuler tersebut, yaitu dilakukan dengan menggunakan autodock tools, yang diketahui bahwa Patelamidae mendapatkan nilai energi bebas yang terkecil, yaitu min 15,7, sehingga berdasarkan hasil penambatan dilakukan optimalisasi dengan membandingkan nilai energi bebas Patelamidae dengan ligan pembanding yaitu ivermectin, remdesivir, molnupiravir, favipiravir, dan oseltamivir agar dapat diketahui potensi dari senyawa Patelamidae sebagai kandidat obat dan didapatkan hasil sesuai dengan tabel tersebut. Nah, dari tabel tersebut, obat-obat yang umum digunakan sebagai antivirus SARS-CoV-2, ivermectin merupakan obat yang paling efektif menginhibisi NSP13. Namun, ivermectin masih kurang efektif dibandingkan dengan Patelamidae. Baiklah, saya akan membahas hasil yang berikutnya. Dapat terlihat di sini yaitu visualisasi penambatan molekuler antara protein non-struktural NSP13 SARS-CoV-2, 6-ZSL, dan Patelamidae dengan menggunakan PIMOL. Hasil penambatan penting dilihat secara visual juga untuk mengetahui letak dari penambatan ligan pada protein, kemudian untuk mengobservasi lebih lanjut interaksi yang terbentuk antara ligan dan reseptornya seperti jenis ikatannya dan jarak ikatannya. Berdasarkan gambar yang ada, diketahui bahwa penambatan molekuler ini menghasilkan pose ikatan yang berbeda-beda pada tiap ligannya. Adapun posenya yaitu sebagai berikut. Yang ini visualisasi penambatan molekuler antara protein non-struktural NSP13 SARS-CoV-2, 6-ZSL, dan ligan pembanding. Yang pertama ligan pembandingnya itu ivermectin, lalu yang kedua itu remdesivir,
yang ketiga molnupiravir, yang keempat favipiravir, dan yang kelima oseltamivir, dan semuanya dengan menggunakan Pimol. Berdasarkan gambar yang ada, dapat dilihat ada warna hijau, biru, dan juga merah. Nah, untayan yang berwarna hijau dan biru ini merupakan protein sebagai makromolekul. Sedangkan yang warna merah ini merupakan ligan yang tertambat. Yang ini, ini, itu ligan yang tertambat. Berdasarkan visualisasinya, tiap ligan ini tertambat pada reseptor target dengan pos dan letak ikatan yang berbeda-beda pada tiap ligan di reseptornya. Untuk yang ivermectin itu ada di sebelah sini. Kemudian untuk yang remdesivir di sebelah sini. Molnupiravir di sebelah sini. Favipiravir di sebelah sini. Dan oseltamivir di sebelah sini. Pada penambatan molekuler dengan autodok, kemampuan patelamida E sebagai penghambat replikasi virus secara virtual terbukti mengungguli obat-obat yang direkomendasikan sebagai antiterapeutik untuk COVID-19. Perlu dilakukannya pengembangan lebih lanjut dengan melakukan uji secara in vitro dan in vivo. Dalam hal ini, senyawa patelamida E dapat diproduksi oleh bakteri tertentu dengan melakukan cloning gen patelamida E pada bakteri atau inang yang lain. Setelah itu baru dilanjutkan dengan uji-uji lainnya yang sudah standar. Adapun kesimpulan yang bisa didapat yaitu senyawa patelamida E ternyata dapat menghambat replikasi SARS-CoV-2 secara virtual yang ditunjukkan oleh nilai energi bebas atau delta G sebesar minus 5,4 kcal per mol terhadap NSP-13. Kemampuan senyawa ini bahkan mengungguli obat-obat terapi untuk COVID-19 yang direkomendasikan seperti ivermectin, remdesivir, molnupiravir, favipiravir, dan oseltamivir yang nilai energi bebasnya berkisar antara minus 6,7 hingga minus 13,7 kcal per mol. Baik, sekian presentasi dari kami. Jadi molecular docking ini merupakan suatu metode yang bagian dari virtual screening dalam menentukan khasiat dari suatu sampel uji coba tanpa melakukan uji coba secara langsung ke sebuah hewan uji coba begitu. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.